Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda pemirsa saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini, dan juga di koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Ikuti terus perkembangan berita-berita update, berita-berita yang menarik dari sekeliling Anda pemirsa Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional hanya di radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan obrolan santai di pagi hari ini tentang Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kota Cirebon pemirsa. Tentu Anda di rumah yang terus menyaksikan tayangan atau program Wawara ya di Radar Cirebon TV dan juga di Selamat Pagi Cirebon, Baznas Kota Cirebon ini pemirsa banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial. Ini pemirsa nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini. Kemudian justru ini hal yang menarik di saat pandemi hingga PPKM seperti saat ini, justru kegiatannya tidak mandek pemirsa. Bahkan terus tanpa henti menyusuri ya dalam tanda petik lorong-lorong di Kota Cirebon pemirsa dengan berbagai kalangan, terutama ini kalangan maaf pemirsa, kalangan menengah ke bawah, justru ini yang disasar oleh Basnas Kota Cirebon. Dan update nih pemirsa, beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, bahwa Basnas Kota Cirebon ini pemirsa mendapatkan penghargaan dari Basnas Jawa Barat, dalam Basnas Jawa Barat Award di tahun 2021. Nah, ini penghargaan tentang apa nih pemirsa? Nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu ini berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Terkutuk, 4 pria di Cirebon perkosa gadis 15 tahun. Ini pemirsa. Korban digilir setelah dipaksa menenggak minuman keras. Ya. Nah, Cirebonnya di mana nih pemirsa? Anda bisa membaca selengkapnya berita di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian Kasat Reskrim, para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian Bupati Indramayu terima anugerah kebudayaan PWI. Ya, kemudian tak ada jurus baru hadapi varian Omikron ini pemirsa. Kemudian harus tetap patuhi protokol kesehatan dan ikuti vaksinasi. Ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Aibda Kenari, itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis dari Kota Cirebon pemirsa. Tahun 2020 ogah terulang. Pencairan dana bantuan provinsi bisa mepet di akhir tahun. Kemudian sepakat Raperda di tahun 2022 ada 20 buah. Tentang apa saja nih pemirsa? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa. Ya, pastikan transparan dan jujur. Ratusan pejabat eselon 3 ikuti uji kompetensi. Ya, itu pemirsa. Genjot vaksinasi, kerahkan semua anggota. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat nih pemirsa. Ini dari Kabupaten Kuningan. Tolak kenaikan tunjangan dewan. Bakar keranda, aksi demo mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ricuh, itu pemirsa. Jalur tol akses BIJB Kertajati siap beroperasi. Ya, itu pemirsa.
Kemudian sabet penghargaan Smart City. Dan itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, saya kenalkan dulu narasumber di pagi hari ini. Pemirsa, di sebelah saya, Anda di rumah tentunya sudah tidak asing lagi dengan sosok narasumber di pagi hari ini, pemirsa. Mantan aktivis Islam, ya, juga ini pemirsa di sebelah saya sejak muda aktif di berbagai organisasi. Seorang organisatoris tulen nih pemirsa. Ada biasa atau karib saya menyapanya dengan Kang Taufik, ya, Ketua Basnas Kota Cirebon. Selamat pagi, Kang Taufik. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Taufik? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Berapa lama kita nggak ketemu nih Kang Taufik? Cukup lama ya. Cukup lama juga. Oke, dan pemirsa di sebelah Kang Taufik juga sama. Ini pemirsa, kalau sosok yang satu ini pemirsa aktif bergelut di dunia pesantren, kemudian juga mengkaji berbagai kitab kuning. Pemirsa, ada Kang Fatihul Muhadi. Selamat pagi, Kang Fatih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Fatih? Alhamdulillah. Lama juga nggak ketemu nih Kang Fatih, ya. Ya. Oke. Terima kasih juga nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Kang Taufik. Kang Taufik, informasi yang masuk ke saya, ya, bahwa justru dari awal pandemi, kalau tidak salah di tahun 2020 bulan Februari atau Maret, ya, justru ini kegiatan dari Basnas Kota Cirebon justru tidak surut gitu, dan ini tetap trennya itu malah semakin naik gitu. Apa betul nih Kang Taufik? Ya, baik. Yang pasti benar gitu. Karena memang kondisi pandemi, di mana kondisi saat itu perekonomian terganggu gitu ya. Kemudian juga tingkat kesehatan pada efek juga sama terganggu. Banyak korban ya karena pandemi tersebut, kemudian tadi berefek dengan persoalan ekonomi. Maka di situ kemudian Basnas ya sebagai satu organ yang lembaga pemerintah yang non struktural ini membantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, dan itu cukup signifikan meningkatnya, ya. Iya, justru ini pertanyaan saya, kenapa justru di saat pandemi peningkatannya signifikan, Kang Taufik? Ya, iya kan? Iya betul. Ya tadi karena memang banyak yang memang mengalami persoalan karena akibat pandemi tersebut kan. Ya, jadi banyak orang yang menjadi misbar misalnya, miskin baru. Ya, kemudian tingkat kesehatan juga menurun, traumatik ya, psikologis, sudah macam-macam. Di sanalah kemudian Basnas melakukan katakanlah pendistribusian yang terus-menerus dari segala aspek gitu. Baik tadi aspek kesehatan, bahkan permodalan, usaha, kemudian hal-hal yang lain berkait dengan bagaimana persoalan pandemi itu bisa kita coba untuk eliminir dari persoalannya. Dan di saat pandemi hingga PPKM, ya, Kang Taufik, tentunya Basnas kan tadi disebutkan justru kegiatannya tidak mandek, trennya terus naik gitu ya, terus turun ke bawah gitu ya, menyusuri yang tadi saya sebutkan, menyusuri gang-gang di Kota Cirebon dan seterusnya. Dan ini tentunya Kang Taufik protokol kesehatan yang ketat juga gitu ya. Oh betul. Ya pada waktu itu ya. Pasti. Iya, di tahun awal 2020 dan tahun 2021. Tentunya melalui protokol kesehatan, dan justru satu sisi semakin meningkat. Pengumpulannya seperti apa, Kang? Maksudnya dari berbagai sumber yang masuk ke Basnas itu, maksudnya untuk misalnya dari Muzaki ya? Iya, bagaimana gitu Kang Taufik? Justru meningkat juga? Sangat meningkat juga. Jadi ternyata masyarakat di Kota Cirebon khususnya bagi para agnia, para Muzaki, pada fase pandemi yang begitu luar biasa ya, terutama di bulan Maret ya tahun 2019 itu, awal-awal itu banyak sekali muzaki-muzaki baru yang terus menginfakkan zakat dan sedekahnya ke Basnas. Di samping itu juga kita selalu bermitra, Mas, bermitra dengan segala segmen, baik dengan perusahaan misalnya kayak
CSB Mall, Oh, iya, kemudian iya, iya. Cisbel, hotel, kemudian juga kita bermitra dengan segala unsur ya, kayak HIPMI gitu ya, kemudian organ-organ yang lain. Sehingga ketika kita Baik. melakukan pendistribusian itu bersama dengan mereka dan terbantu juga oleh mereka. Jadi peningkatan cukup signifikan juga. Baik, baik, baik. Dan usai jeda iklan nanti saya ke Kang Fatih nih, Wakil Ketua 1 Basnas Kota Cirebon bidang pengumpulan, pendistribusian dan juga pendayagunaan ya. Apakah juga ada kendala nih di saat pandemi dan juga PPKM dan justru ini semakin meningkat ya. Oke, tapi tahan dulu ya Kang Fatih dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, dan di session ini saya sudah mengundang Anda. Silakan Anda pemirsa bisa bergabung, pemirsa bisa interaktif langsung via WhatsApp atau SMS dan juga di 0231 482138 pemirsa. Basnas Kota Cirebon dari pandemi ke PPKM pemirsa, hingga PPKM seperti saat ini. Dan tadi terputus jeda iklan. Saya ke Kang Fatih ya, Wakil Ketua 1 Basnas Kota Cirebon. Kang Fatih, pengumpulan justru tadi disampaikan Kang Taufik ya, justru ini meningkat. Ya. Padahal yang butuh Basnas juga ini banyak gitu kan. Nah, ini pengumpulannya. Padahal tadi Kang Taufik menyebutkan di saat pandemi, dari awal tahun 2020 ini ekonomi kita ya terganggu lah gitu ya. Tapi tetap pengumpulan Basnas justru tidak surut, bahkan meningkat juga. Ya. Kang Fatih. Begini, yang pertama kita 2021 adalah periode pandemi ini tahun yang kedua. Iya, Kan setelah 2020 ya. Dan ini masih sistem online, sekolah online masih Iya. masih. Dan itu menyebabkan bahwa semua penduduk jadi ngumpul di rumah. Di rumah gitu ya. Sehingga juga pengumpulan zakat fitrah jadi tercatatnya lebih karena semakin ngumpul, nggak kemana-mana kan gitu Iya, ya. Nah, iya, itu juga menjadi penyebab bahwa pengumpulan di Basnas naik gitu ya. Ditambah lagi di tahun kedua itu kan sudah pengalaman bahwa pandemi ini efeknya itu luar biasa terhadap ekonomi, terhadap kesehatan, sehingga rasa kepedulian sudah diasah di tahun 2020. Iya, Nah, iya. ditambah lagi, jadi sadar bahwa orang Cirebon ini pewarisnya Sunan Gunung Jati yang sudah punya ingsun titip tajuk lan fakir miskin itu benar semakin mendarah daging. Betapa ini hikmahnya luar biasa. Jadi kesadaran mereka malah dengan kepepet itu malah suka berbagi gitu. Oh, gitu ya. Jadi, dengan berbagi kok tambah barokah gitu. Iya. Dengan berbagi kok tambah mudah. Sehingga dengan saya berbagi bukan lagi malah ngirit-ngirit. Kalau berbagi kok tambah bantuan dari sana, semuanya pengen berbagi. Pantas saja Kang Taufik itu selalu optimis ya. Iya. Iya, bagaimana nih Gitu. pengumpulan? Udah kita belajar dari tahun-tahun kemarin bla 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 bla. Kang Taufik selalu bilang gitu. Iya. Tapi tadi dulu Kang Fatih, dan berikut pemirsa ada tayangan ya, dan tayangannya untuk Anda. Ya, ini Kang Taufik ya, Kang Fatih tahan dulu. Kang Taufik, ini penghargaan yang tadi disebutkan. Iya, Kang betul. Taufik. Ini dari mana gitu Kang Taufik? Ya, alhamdulillah. Penghargaan dari mana gitu? Dari Provinsi Jawa Barat mengadakan Basnas Award untuk Basnas Jawa Barat. Oh, si Jawa Barat. Ya, dengan berbagai kategori. Dan alhamdulillah Basnas Kota mendapatkan penghargaan sebagai katakanlah pengelolaan Sosial media. website dan medsos terbaik sejauh Barat. Luar biasa, ini prestasi tersendiri ya. Alhamdulillah. Dan Basnas Kabupaten Kota dari 26 kabupaten Iya, kota ya, betul. se-Jawa Barat. Se-Jawa Ini Barat. tidak gampang untuk meraih itu Waduh, tadi ya. Masya Allah. Iya, Nggak luar biasa gampang. ini. Selamat Kang ya. Terima kasih. terima kasih. Ini berkat Mas Apip juga. Oh kan? iya, ini berkat semua ini ya, Semuanya, kerjasama luar biasa ya. Itu tidak gampang diraih tentunya. Basnas
Jawa Barat juga ini melakukan penilaian tersendiri Betul, kan, betul. tentunya. Kang Fatih tadi dilanjut Ya. ya, ini berkaitan dengan pengumpulan tadi ya, dan ini sudah 2 kali bulan suci Ramadan juga ya, tahun 2020 dan 2021 ini trennya juga naik gitu Kang Fatih. Naik. Dari pengumpulan zakat fitrah naik, terus kemudian zakat malnya naik, ditambah lagi banyak para pengusaha itu yang bukan sekedar zakat infak sampai berbaginya itu pinginnya lewatnya Basnas itu juga naik gitu. Gitu Jadi ya? banyak perusahaan-perusahaan, banyak developer yang lewatnya Basnas berbaginya nih karena pingin berbagi dengan adanya expose media, dengan apa mereka membaca. Oh, kok lebih anu ya, kalau lebih lewat Basnas lebih anu kayak gitu. Itu adalah ya yang pertama memang anugerah Allah, yang anu ya memang kita di sosial media, terus kita juga karena kita juga laporan bulanan pengumpulan dan penyaluran kita memang ekspos. Tiap bulan. Terbuka tiap bulan gitu ya. Angkanya juga kita anu. Luar biasa gitu. ya. Jadi ini dan kekompakan 3 komisionernya ini nih. Ya. Luar biasa sekali ya. Oke, dan ini apakah juga hal ini semakin banyak ini semakin karena faktor trust juga, kepercayaan. betul. Yang jelas begini, di Cirebon kita itu sangat yakin bahwa peninggalannya Sunan Gunung Jati itu sangat membekas, mendasari mempondasi ini keislamannya orang Cirebon. Luar biasa ya. Dan itu rasa berbaginya itu sangat besar. Ditambah lagi Cirebon itu kalau siang itu tempat ngumpulnya orang sewilayah 3 bahkan mungkin luar wilayah 3 kan gitu ya. Semua di kota ya. Semuanya di kota kan gitu. Dan ini luar biasa. Jadi mereka juga merasakan bahwa kenikmatan berbaginya di kota Cirebon, apalagi semakin tahu Basnas, jadi mereka juga semakin welcome gitu. Bahkan yang nyalurinnya sebelumnya sendiri-sendiri atau anu kan, jadi akhirnya lewat Basnas. Baik. Kembali saya ke Kang Taufik. Kang Taufik, kalau tidak salah ya, saya pernah baca juga dalam catatan saya, Basnas Kota Cirebon juga berturut-turut dan ini tidak mudah juga Kang Taufik, Kang Fatih, berkaitan dengan penghargaan wajar tanpa pengecualian kalau tidak salah ya. Betul. Itu pernah juga gitu Kang Taufik? Oh iya, kita itu kan diaudit Mas. Di Basnas itu tidak pasti sembarang. Pastilah. dengan sistem 3 audit, baik itu audit internal, eksternal maupun audit syariah. Jadi ketika kita melakukan audit eksternal itu dari KAP ya, dari pusat itu dari Jakarta. Dan alhamdulillah 3 kali berturut-turut audit itu kita mendapatkan WTP tadi. Ya ini kan karena memang kita udah terbiasa ya, untuk menyampaikan informasi berkait dengan persoalan laporan keuangan kita. Tadi disebut kita itu tiap bulan itu selalu melaporkan, baik dapatnya berapa, kemudian yang dikeluarkan berapa. Di Koran Radar juga pernah ya, Wah, Radar Cirebon. Pokoknya hampir sering ya, sering. Sering. Koran Rakyat Cirebon juga gitu. Betul. Itu salah satu Basnas untuk Membangun trust. Iya, membangun kepercayaan itu Iya, gitu betul, ya. kepercayaan. Ini kan tidak gampang juga 3 kali. Oh iya. Hat-trick. Hat-trick. Iya, hat-trick ya. Alhamdulillah. Iya, hat-trick gitu kan. Iya, itu tadi dari mana gitu Kang? Basnas Nasional, Kang Taufik? Iya, Terus auditnya itu? jadi audit itu ada 3, ada audit internal itu dari pemerintah daerah, gitu ya, nanti Kesra, Kabupaten dan sebagainya. Kemudian ada audit eksternal itu audit dari KAP ya, Kantor Akuntan Publik, yang ditunjuk oleh Basnas Pusat ke seluruh Basnas. Nah kemudian yang terakhir adalah audit syariah. Audit syariah itu dari Kementerian Agama Republik Indonesia langsung pusat. Kemenag ya langsung. Pusat, Kemenag bukan RI kota ya. Dan kita kemarin dapat katakanlah penilaian cukup baik ya, artinya sampai di nilai 88%, artinya cukup sangat baik gitu. Oke, luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah. Iya, Kang Fatih, berkaitan dengan pendistribusian ya, pengumpulan tadi sudah dijelaskan. Ini pendistribusian di saat pandemi dan juga PPKM. Ini ada tingkat kesulitan tertentu nggak di saat pendistribusian ke masyarakat itu, Ya. Kang Fatih? Pendistribusian kita alhamdulillah juga meningkat ya. Dengan adanya kita terekspos semakin difahami masyarakat, juga info itu bahwa Basnas itu salah satu menjadi solusi buat kita gitu ya. Dan itu akhirnya ya memang sampai, dan alhamdulillah lagi kita dibantu dengan pemerintah sampai level RT RW. Nah, itu yang luar biasa. Jadi informasinya dari pemerintah daerah itu luar biasa untuk membantu kita sampai mendampinginya.
Dari mulai pengadaan ditambah lagi kita ada LAB, layanan aktif Basnas itu jemput data. Jadi kalau ada mustahik kita jemput. Gitu ya. Datanya saja kita jemput gitu. Iya. Jadi kita survei jemput datanya. bola gitu? Jemput bola. Bahkan nanti penyalurannya kita antar. Nah, sampai yang sakit kita antar kemana, sampai ke Bandung pun kita antar. Bahkan sekarang yang terakhir kemarin bahkan sampai rumah singgah itu juga Basnas kita ada. Jadi Basnas ada rumah singgah untuk di Bandung. Jadi nanti mustakik yang memang butuh singgah dan nunggu pasien dan sebagainya ada free dan kemudian Free. layanan. Di Bandung gitu. Ketika Bandung. misalnya orang Cirebon yang berobat di Bandung gitu ya. Kayak kejadian kemarin Mas Apip. Kejadian gimana gitu Kang Taufik? Jadi ada warga kita OB di Sekwan itu ya yang terkena kanker rahim istilahnya. Kemudian mau berobat ke Bandung nggak ada rumah singgah. Nah, akhirnya kontak kami di Basnas dan kami siapkan rumah singgah di Basnas provinsi. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Oke, tahan dulu ya. Kang Taufik dan Kang Fatih juga nampaknya masih ingin berbicara lagi. Tapi tahan dulu nih ya. Kang Fatih dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa dan tadi terputus jeda iklan ya Kang Fatih ya, bahwa saya dapat informasi juga nih setiap bulan di masa pandemi sampai hingga PPKM seperti saat ini, Basnas Kota Cirebon untuk mengeluarkan dana ya, dihitung dana ini untuk masyarakat Kota Cirebon atau yang membutuhkan, Kang Taufik, Kang Fatih, ini kisarannya sampai 200 juta, apa betul gitu? Betul. Kita terakhir kemarin di bulan November itu malah 221 sampai 225 juta angkanya. Dan itu kita wujudkan dalam banyak program. Kita ada Cirebon Cerdas, Cirebon Mandiri, Cirebon Sehat, Cirebon sampai Cirebon Takwa kita ada di cover. Dan itu berupa program-program bermacam-macam. Ada yang dari kebutuhan hidup yang kita suplai tiap bulan. Seumur hidup. Itu apa gitu? Bisa seumur hidup itu? Ya, ada orang manula yang nggak punya keluarga gitu ya. Sudah 70 tahun, terus dari mana gitu-gitu ya. Jadi kita asesmen dulu dan memang masuk asnaf, dan ketika keterangan dari perangkat pemerintah sampai RT RW itu benar-benar bahwa beliau itu layak, maka kita putuskan untuk dapat dimasukkan dalam program petik pahala. Oke, namanya petik pahala. Apa itu petik pahala itu? Petik pahala kepanjangan apa? Pemberian logistik agar duafa bahagia. Petik pahala. Petik pahala. Itu dari Pak Bisa Iing. aja nih akronim ini. Iya. Jadi ini pemberian dari Pak Iing gitu. Jadi biar Pak pahalanya mengalir ke Pak Iing gitu. Oke, tahan dulu ya Kang Fatih dan juga Kang Taufik, dan berikut pemirsa ada tayangan lagi dan tayangannya untuk Anda. Bertempat di Hotel Luxton Bandung, Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon mengikuti penganugerahan Basnas Jabar Award tahun 2021 Kamis kemarin. Komisioner Basnas yang diketuai oleh M. Taufik dan 2 wakil ketua, yakni Fatihul Muhadi dan Nasuka, hadir mengikuti kegiatan ini. Dalam acara puncak penganugerahan Basnas Jabar Award ada beberapa kategori, di antaranya Basnas Kota, Kabupaten, dengan pertumbuhan penghimpunan JIS tertinggi. Basnas Kota Kabupaten dengan koordinasi dengan pemerintah daerah terbaik, dan Basnas Kota Kabupaten dengan pengelolaan website dan medsos terbaik. Dalam hal ini, Basnas Kota Cirebon meraih penghargaan kategori pengelolaan website dan sosmed terbaik dalam penganugerahan Basnas Jabar Award tahun 2021. Penganugerahan itu tak lepas dari upaya Basnas Kota Cirebon yang senantiasa memberikan informasi keterbukaan kegiatan maupun pendapatan dan pengeluaran lewat website, sosmed. Basnas Kota Cirebon dinilai sudah mengikuti perkembangan digital dan selalu mengupdate informasi lewat sosmed.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Basnas Kota Cirebon mendapatkan penghargaan Basnas Award tahun 2021. Semoga Basnas Award yang kami dapatkan ini lebih mampu untuk meningkatkan kami lebih baik lagi ke depan. Ingat Cakar, ingat Basnas Kota Cirebon. Ucapan selamat kepada Basnas Kota Cirebon atas raihannya pada penganugerahan Basnas Jabar 2021 sebagai pengelola website dan sosmed terbaik. Ya, ini merupakan prestasi yang luar biasa karena di zaman sekarang kalau kita meninggalkan dunia teknologi digital kita akan ketinggalan, dan Basnas Cirebon menunjukkan dia siap untuk berkompetisi di dunia modern ini dengan inovasi berbasis digital, khususnya di bidang website dan sosial media. Terima kasih. Sementara sebelum acara puncak penganugerahan Basnas Jabar Award tahun 2021, juga dilaksanakan rapat koordinasi wilayah Basnas se-Jawa Barat tahun 2021 dengan tema menjadi lembaga utama menyejahterakan rakyat. Wahyu Bisana, RCTV, Cirebon. Ya, itu pemirsa tayangannya ya, dan ini Kang Taufik ya, Tropi nih Kang Taufik yang kemarin betul, ya. Betul. Iya, iya. Alhamdulillah. Kang Fatih tahan dulu ya, saya ketemu Kang Taufik tadi ini penganugerahan Basnas Jawa Barat di tahun 2021 nih pemirsa. Kategori pengelolaan website dan sosial media terbaik ya. Tentu ini tidak gampang, dan apa saja waktu itu yang dinilai sih Kang Taufik? Ini kan penilaiannya cukup lama ya oleh Basnas. Berapa lama gitu Kang Taufik? Setahun. Satu tahun. Jadi Oke. semua Basnas Jawa Barat itu diperhatikan selama setahun. Dan tahu nggak bahwa itu ada lagi misalnya sedang ada penilaian gitu? Nggak tahu. Kita Nggak tahu. Baru kemudian mau pelaksanaan Basnas Award baru diberitahu ya seminggu kemudian bahwa nanti akan ada Basnas Award. Jadi penilaiannya kita nggak tahu gitu. Iya. Gitu ya. Tiba-tiba jadi ini kita di luar perkiraan Kang Taufik? Ya, di luar perkiraan kita ya. Iya, di luar perkiraan Basnas Kota lah ya. Karena kita punya prinsip bersama bahwa apapun kita harus kinerja, harus kerja, tapi juga jangan melepaskan media. Ya, karena media adalah menggandeng ya. Iya, media adalah sahabat kami. Oleh karena itu kami juga punya media khusus ya untuk kita di Basnas ini. Gitu. Oh, gitu ya. Termasuk radar ini. Oh iya. Oke. Kang Fatih ya, tentang pendistribusian tadi ini kan dibantu oleh pemerintah gitu ya, di kota gitu ya. Kemudian juga ada kendala-kendala tertentu nggak? Kalau kita kendala, memang kendalanya dana yang masuk ke kita dengan kebutuhan di kota Cirebon ya masih sangat kurang ya. Jadi permintaan itu luar biasa. Apalagi semakin kita dikenal dan apalagi Basnas itu tidak pakai nunggu ketok palu untuk program tahun depan, kan tidak. Jadi saat ini kita kan punya programnya terima kasih. Apa itu? Terima, terus kasih. Iya. Jadi apa infak zakat sodakoh yang kita dapat langsung kita kasih. Dengan kita asesmen yang memang masuk dalam syariah, yakni masuk ke dalam asnaf. Kan gitu. Dan ini kita memang survei ke lapangan. Dan ketika sudah tahu begitu, semakin kita dikenal, ya ini semakin permintaan banyak. Ditambah lagi sekarang kita tingkatkan dengan karena kita dapat website, kita itu masuk award itu, jadi kita merasa memang kita masuknya sampai kepada marketplace. Kita masuk ke sana. Apalagi sekarang sampai dunia medsos, dan kita akan kembangkan sampai di program ke TikTok, ke Instagram, ke apa, semuanya kita pakai semuanya. Jadi itu semuanya kita maksimalkan. Untuk salah satu kita memang mensosialisasikan Basnas, sekaligus ketika orang trust, jadi wilayahnya bukan sekedar di kota Cirebon, barangkali ada orang yang bisa orang muzaki atau munfik yang dari luar Cirebon, terus kok bacanya kota Cirebon, jadi masuknya ke kota Cirebon kan. Gitu ya. Oke, dan itu memang kendala ya. Tetapi di pandemi hingga PPKM ini seperti biasa, tidak ada kendala yang berarti gitu, Kang Fatih. Alhamdulillah di saat pandemi ini 2 tahun 2020-2021 kita kendala yang sangat berat juga tidaklah, alhamdulillah dimudahkan gitu. Jadi malah muzaki jumlah kuantiti muzakinya, orangnya, dan kuantiti
nominalnya itu nambah gitu. Alhamdulillahnya. Jadi kita dalam pandemi bukannya malah turun. Ya, gitu kan. Tapi subhanallah, dan ini kalau yang saya rasakan ini barokahnya Sunan Gunung Jati. Itu aja. Ini barokah gitu. Baik. Kang Taufik, ini kan beberapa bulan lagi ke depan, ya kan, memasuki bulan suci Ramadan juga ya. Nah, ini apa yang sudah disiapkan oleh Basnas, ya, karena nanti akan kedatangan biasa rutin gitu kan? Atau jangan-jangan Kang Taufik seperti tahun-tahun kemarin, apa yang kita tetap seperti biasa persiapan, tapi karena ini pengalaman setiap tahun ya kita apa adanya saja, air mengalir saja, atau bagaimana Kang Taufik? Betul, jadi kita itu kan kegiatan rutin kami. Kami tinggal mengevaluasi kegiatan yang kemarin, apa yang kurang, kemudian sistem yang kita coba terus analisis supaya mempermudah proses tadi. Yang paling sulit itu di proses Zakat Fitrah adalah tadi mekanisme dari mulai DKM sampai ke lurah, sampai kemudian kecamatan, sampai ke Basnas. Ini yang mungkin yang harus kita teruskan kaji bagaimana lebih efektif, efisien. Justru di era digital ini juga ini mungkin kita akan coba untuk mencari solusi yang terbaik melalui akses digital nanti. Oke, Kang Fatih, tentunya penghargaan ini bukan maksud saya bukan sehingga Basnas Kota Cirebon terutama dalam sisi kinerja ini kan tidak puas tentunya, masih harus tetap terus konsistensinya gitu ya, istiqomah lah ya, istiqomah terus gitu ya, berbagai kinerja dan yang lainnya tentunya ya, dan itu harapannya kan begitu ya, bukan dengan penghargaan akhirnya kita tambah semakin segalanya udah selesai gitu kan. Nah tentunya kan harapan ke depan nih yang tadi saya sebutkan beberapa bulan lagi bulan suci Ramadan. Harapan Kang Fatih sebagai Wakil Ketua 1 Basnas Kota Cirebon bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ini apa nih ke depan? Tapi tahan dulu Kang Fatih dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, segmen terakhir ya. Saya masih bersama Basnas Kota Cirebon, pemirsa, topik yang sedang kita diskusikan Basnas Kota Cirebon dari pandemi ke PPKM hingga ke PPKM ya. Kembali saya ke Kang Fatih ya, tadi terputus jeda iklan. Kang Fatih, harapannya apa nih sebagai Wakil Ketua 1 Basnas Kota Cirebon? Ya, yang pertama harapan itu kan juga perlu persiapan gitu ya. Harapannya jelas kita naik, tapi dengan itu kita siapkan untuk mencapai harapan naik yang lebih mendekati pada populasi maksimal Kota Cirebon. Kita siapkan nanti memaksimalkan masjid. Jadi memaksimalkan masjid dan kerjasama dengan perbankan syariah yang itu nanti bisa diakses oleh masjid gitu. Jadi pengelolaan keuangan ini itu nanti juga kemarin juga disampaikan saat pemberian ini oleh Wakil Ketua 1 di provinsi juga bahwa masjid dimaksimalkan dengan perbankan. Sehingga nanti pelaporan-pelaporan tinggal ngeprint saja dari perbankan, tidak sampai seruwet-ruwet harus mereka nyiapkan gitu. Jadi itu juga nanti kemungkinan ketika kalau masing-masing itu di perbankan masing-masing itu kan kecil. Tapi kalau masjid sekota di bank yang satu, kan luar biasa itu kan gitu. Jadi itu nanti yang akan kita sosialisasikan di tahun 2022. Bagaimana titik-titik masjid ini bisa maksimal dalam pengelolaan zakat infak sedekah dengan dikomandani oleh Basnas Kota. Itu ya. Semoga ini menjadi inovasi di tahun 2022. Terlaksana ya. Oke. Kang Taufik, tentu di dalam waktu dekat kan ada agenda. Ini dari Basnas nasional ya, atau provinsi, itu ada agenda terdekat nggak gitu Kang Taufik? Iya, untuk Basnas Award juga ada di tingkat nasional nih.
ini sudah mulai informasinya ke kami dan data-data juga sudah diminta ya. Kami sih semua serahkan sama Allah. Yang terpenting. Apa itu Basnas Award itu? Basnas Award itu penghargaan yang puncak ya. Oh, puncak. Ya, puncak yang dilakukan oleh Basnas Jabar maupun pusat. Itu sedang menilai tentang kinerja Basnas yang ada di kabupaten kota gitu. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan penilaiannya sama, tidak diketahui. Tidak diketahui. Cuma hanya tahu ini saja apa kelompokannya. Misalnya untuk penggolongan kaitan dengan medsos, dengan kategori lah ya, ya kategori ya, ya kategorinya saja. Jadi kalau kemudian aspek lainnya itu ya nanti mereka bisa lihat dari apa yang sudah kita kerjakan. Jadi mereka juga akan melihat nanti dari sistem SIMBA kita, dari sistem operasional kita, SOP kita, manajemen SDM kita dan seterusnya nanti. Dan kita kan terus melaporkan Mas, jadi tahu mereka. Se-Indonesia nih, jadi nanti Basnas Pusat tahu mana yang terbaik gitu. Ya mudah-mudahan dari Jawa Barat juga nanti ke nasional juga Basnas Kota Cirebon ya. Dengan ya, doa penghargaannya maksudnya. Ya, dengan doa Mas Apip insya Allah. Amin. Oke, Kang Fatih ya, program-programnya masih tetap jalan gitu Kang Fatih? Kita programnya semuanya tetap berjalan, tapi inovasi kita akan mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya program yang sudah ada? Yang sudah ada, kita akan mengikuti perkembangan zaman, apalagi medsos dan sekarang Crazy Rich itu di mana-mana. Sependek yang saya tahu bahwa ini banyak sekali singkat akronim-akronim yang tadi Gitu, disebutkan ya. itu ya. Ya. Nah itu bagian dari program itu gitu kan? Betul. betul. Kita ada Mabruk, mari Apa bangun itu? rumah ambruk. Mari Gitu. bangun Mabruk, mari bangun rumah ambruk. Oke. Dan itu sekarang ini luar biasa banyak. Sekarang kan kena angin, Puting hujan, beliung. iya, Iya. itu kan luar biasa. Yang masuk ke ya ratusan gitu. Permohonan ini udah nih. Ratusan. Selain Mabruk apa lagi gitu kan? Kita ada Isun, Apa itu? infak sewu sedina. Isun. Isun, Infak infak sewu sewu sedina. sedina. Nah, kita mau programkan menyisir sampai ke level RT. Nah, ada lagi membumi ya. Apa itu? Membumi. Membumi. Ya, Basnas membumi. Apa itu? Membantu dampak pandemi. Membumi. Iya. Iya, membumi. Membantu dampak pandemi. Iya. Itu apa gitu maksudnya gitu Kang Taufik? Ya, memang kita membantu persoalan pandemi yang terjadi dari mulai pertama terjadi sampai saat ini. Dan kalau mau disampaikan kita sudah artinya sudah hampir miliaran untuk bisa membantu itu. Itu berupa apa gitu maksudnya? Ya, macam-macam. Bantuannya? Tadi macam-macam, bisa sembako, bisa uang tunai modal untuk usaha. modal usaha, kesehatan, kemudian Pemulihan ekonomi pasca pandemi juga. kesehatan dan macam-macam. Kita punya Zmat, kita Apa itu? ada Ya, burjo gitu. Apa itu Kang Kalau Fatih? Zmat itu toko-toko yang kita bantu modalnya kita dampingi dari mustahik itu sampai menjadi munfik atau musodik atau bahkan muzaki. Dan kita sudah punya 25 25. di setiap kelurahan. Kita branding. Kayak Indomaret begitu. Oke, ya, Indomaret. kayak inilah ya. Ya, kayak Indomaret. Dan tentunya begini nih Kang Taufik, Kang Fatih, bantuan-bantuan dari Basnas ini kan tentu Basnas juga tidak setelah memberikan bantuan tetap dikawal ya, Oh iya, tetap pendampingan. monitoring, Ada pendampingan. Ya, jadi tidak membantu asal membantu Ya, saja. Kita bantu sampai mereka Dan, benar-benar omsetnya naik. Oh, Kita gitu ya. ketahui, kita punya Dan laporan. situ sudah ada. Sudah ada. Jadi Sudah. bantuan-bantuan dari Basnas itu kan Sudah. dikawal. Ya. Nah, saat ini mereka sudah tumbuh berkembang. Sudah. Alhamdulillah sudah. Tumbuh berkembang. Udah setahun. Walaupun jadi kita tahu bahwa mereka ada pedagang yang ambruk, kemudian harus bangkit lagi gitu-gitu, perjalanan itu luar biasa. Yang sekarang yang terbaru Burjo. Burju apa itu? Bantu usaha Kerang hijau. kerang hijau. Burju. Burjo. Bukan gitu. borju. jadi petani kerang hijau yang ada di pantai kota Cirebon, kita bantu mereka karena kena dampak pandemi luar biasa gitu. Sehingga mereka nggak susah dapat berlayar atau nyari maka kerang hijau yang nggak taunya kekayaan kerang hijau itu luar biasa di kota Cirebon. Yang itu banyak bahkan belum dimaksimalkan oleh orang-orang pantai di kota Cirebon. Dan itu ketika kita tahu itu dan kita dampingi ini 1 tahun. Jadi kita kasih modalnya, kita dampingi mereka sampai tahu perputarannya. Karena panennya katanya sekitar 6 sampai 7 bulan. Oke. Jadi Kang Taufik, setelah ini kan ada 3 komisionernya Basnas Kota Cirebon, setelah Kang Taufik atau pasca pemberian misalnya
bantuan, Ya. itu apa yang bisa didapatkan ketika Kang Taufik turun langsung gitu misalnya, karena saya lihat di Wawara, di Radar Cirebon, koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon gitu, Kang Taufik dan juga nanti ke Kang Fatih ya, itu apa yang pelajaran yang bisa didapatkan, Kang Taufik? Kebahagiaan batin, rasa syukur. Ini yang tidak bisa diukur nggak pakai bisa materi. diukur pakai materi. Iya, kebahagiaan betul. batin. Karena di situ kami bersyukur bahwa Allah mengamanati kami sebagai fasilitator, mediator Allah ya, antara muzaki ke mustahik kan gitu. Dan itu sebuah cerita indah dalam hidup kami mungkin ya, karena kami bisa merasakan langsung bagaimana kebahagiaan mereka ketika di Kopi Luhur misalnya, khususnya Pak Ishak itu yang rumahnya Masya Allah sangat memprihatinkan. Kita bedah sampai rumahnya menjadi indah, diisi semuanya di dalamnya, dan kebahagiaan itu nampak kepada wajah mereka. Doa mereka itu luar biasa untuk Basnas dan kami mungkin. Itu kebahagiaan nggak bisa diukur. Itu nggak bisa. Ya, kalau Kang Fatih sendiri, setelah akhirnya pasca pemberian bantuan misalnya dengan Kang Taufik, dengan Kang Kang Nas gitu ya, turun gitu ke masyarakat, apa yang bisa pelajaran bisa yang diambil? pertama terbayang bahwa kita itu punya keluarga besar. Keluarga besar Kota Cirebon ini keluarga. Dan ini bermacam. Jadi rasanya itu empati, simpati ini diuji. Bahwa kita itu punya ukhuwah watoniyah, keluarga setanah air ini. Kita gotong bareng-bareng. Dan ini dari mana? Yang punya kelebihan menginfak, sodakoh, dan zakatkan hartanya. Nah, yang mustahik, yang membutuhkan, benar-benar terbantu. Dan kebahagiaan mereka luar biasa. Dan ini yang bahagia ya saudara kita. Yang berlebih ketika tahu kebahagiaan itu, mereka juga bahagia. Dan kita yang menyalurkan sampai benar-benar itu rasanya air mata itu ya, ini bahagia dari yang memberi ya bahagia, yang menerima bahagia, yang nyalurin ini rasanya ikut subhanallah gitu. Jadi rasanya Allah memilih kita sampai jadi perantara, itu luar biasa. Dan ini bagi saya persaudaraan yang benar-benar tulus. Bukan urusan hubungan darah, bukan, tapi se-Cirebon saudara. Dan tentunya Kang Taufik, Kang Nasuha, kemudian juga Kang Fatih, dari terutama pasca pemberian turun langsung ke masyarakat, pemberian bantuan, pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya. Dan itu tentunya tidak bisa dilukiskan ya. Dan itu pasti pengalamannya pasti berbeda, tidak sama ya. Tapi sayang sekali ini saya sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda, Kang Taufik, Kang Fatih, dan tentunya ini mudah-mudahan ini prestasi kedepannya lebih ya. Maksudnya dari Basnas Jawa Barat sudah, mudah-mudahan kedepannya nasional juga nih ya. Amin. Bisa direngkuh ya. Sebelum saya tutup, Kang Fatih dulu closing statement singkat saja, Kang. Pesan untuk pemirsa di Kota Cirebon terutama. Pesannya terakhir adalah kami berterima kasih bahwa rakyat Cirebon benar-benar mencerminkan pewarisnya Sunan Gunung Jati, dan ini perlu kita kembangkan. Dan semua hubungan saudara ini adalah saling bantu, saling memanfaatkan, saling mendapatkan manfaat. Maka ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah se-Kota Cirebon ini ayo kita bangun dengan ingat zakat, ingat Basnas. Oke, itu ya. Baik. Dan Kang Taufik, silakan Kang Taufik, closing statement singkat saja, Kang. Baik, alhamdulillah. Yang pertama barangkali 5 tahun ini kami telah bekerja keras, tidak terasa, dan mudah-mudahan kehadiran Basnas Kota Cirebon ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Wafa sesuai dengan asnaf yang ada. Untuk itu kami berharap kepada seluruh pihak, terutama para muzaki, percayakan semua kepada Basnas, zakat, infak, dan sedekahnya. Insya Allah kami akan menunaikan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Baik, oke, terima kasih nih Kang Taufik, Kang Fatih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Sukses selalu Kang ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.